Puji nama Tuhan, menyapa seluruh sidang jemaat GKGA, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore dan shalom buat kita semuanya. Mari waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini, kita mau boleh pakai untuk memuji, menyembah Dia. Kita akan masuk ke hadirat-Nya, ke dalam altar-Nya yang kudus. Kita mau pujikan sebagai awal pujian kita kepada Tuhan. Kini saatnya. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini, waktu sore hari ini, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita berikan puji, kehormatan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk dalam pujinya. Kita masuk tahta
dengan lebih sungguh lagi. Kita masuk tahta suci. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Kita mau beri puji. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kita angkat tanganku di hadapan Tuhan. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau dibentuk, kami mau dibuat seperti firman-Mu Tuhan. Seperti bejana tanah liat yang Kau jadikan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami mau pakai dengan sungguh-sungguh untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau urapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini, baik pelayan-pelayan-Mu, tak terkecuali hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga buat para jemaat, buat para hamba Tuhan, semua yang menyaksikan lewat live streaming maupun siaran tunda. Tuhan memberkati mereka seperti Engkau sudah memberkati kami. Dan Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dengan sesuai kehendak-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami mau menengking segala kuasa kegelapan yang bukan asalnya daripada-Mu. Kami mau panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala roh jahat, roh setan, iblis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa ditengking darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah seru doa kami, dan kami melanjutkan pujian kami kembali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau melanjutkan pujian kita dengan pengertian bahwa apa yang kelak jadi, kemana kita pergi, Tuhanlah yang senantiasa menuntun jalan kita. Tunduk Psalm 37. Jalan yang ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin ku berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku.
salib yang ku tanggung, bila kehendaknya ku mau tanggung dengan rela. Sebab Dia yang tentukan, aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia apa yang telah jadi, apa yang telah jadi. Kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Ku tunduk padamu, ku tunduk padamu, pada kehendakmu, sebab Kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat bila ku berserah padamu. Tuhan, apa yang telah jadi, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milik? Sekali lagi katakan dengan iman, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Siapakah, siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Puji nama Tuhan. Senantiasa kehidupan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan saat ini, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan dari awal, lagi kita katakan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sungguh indah yang Engkau berikan ini Tuhan. Dari antara sekian umat Tuhan di muka bumi, pada waktu inilah yang Engkau sediakan bagi kami untuk boleh beribadah, ibadah doa, dan kami akan menaikkan puji-puja kepada Tuhan. Kami akan menceritakan, mencurhatkan seluruh hati kami kepada-Mu Tuhan, Allah yang maha mendengar Tuhan. Dimanapun kami berada, di belahan manapun mereka yang mengikuti siaran YouTube ini berada Tuhan, di sana juga Engkau ada. Di sana juga Tuhan, Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar doa yang dinaikkan. Dan oh Tuhan, kami sangat bersyukur, anugerah-Mu sangat limpah bagi kami. Dan ada suatu kepastian sebab Engkau Imam Besar Agung yang memerantarai setiap doa di belahan bumi manapun untuk sampai kepada Bapa yang di surga. Dan kami tahu pasti ada jawaban Tuhan. Dan tinggal kami menyelaraskan hati kami kepada jawaban Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk pengurapan Tuhan. Terima kasih untuk hadirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom,
Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, di zona waktu manapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan juga tetap beserta. Ada sebuah istilah yang sebetulnya ini sudah lama, tetapi sekarang lagi muncul, virtual. Wah, apa virtual itu? Ya kan, itu istilah yang banyak muncul, yang menyatakan suatu bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata. Jadi suatu komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata. Hanya mirip saja. Mirip seperti nyata. Karena pertemuan tersebut dilakukan dengan berbagai media dan melintasi kurun waktu yang mungkin juga bisa berbeda. Melalui smartphone, melalui komputer, laptop, smart TV, notebook, dan yang lain-lain yang sejenis dengan itu. Ibadah doa kita ini ibadah doa virtual. Dan jangan kaget, virtualnya bukan on time, ya kan? Virtual on time itu live streaming. Ini virtualnya recording. Tetapi apakah kemudian walaupun ini dilakukan secara virtual, recording pula, kemudian doa yang nanti saya arahkan, saya pimpin, dan saudara berdoa di tempat saudara masing-masing, dan ke zona waktu yang berbeda, itu adalah doa yang virtual di hadapan Allah? Tidak, sama sekali tidak. Itu adalah doa yang nyata dan sungguh-sungguh nyata. Saat itu juga, saudara mengikuti ibadah virtual recording, tetapi Allah mendengar doa saudara di tempat saudara masing-masing. Itu nyata, on time. Mari kita akan percaya seperti itu. Dan ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan untuk kita bisa memahami. Kita bandingkan itu dengan kondisi gereja permulaan. Ada begitu banyak surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Para rasul berkomunikasi dengan jemaat itu tidak bisa tatap muka karena perjalanan begitu jauh. Kalau mereka ada di tengah-tengah jemaat, mereka bisa tatap muka, bercakap-cakap. Tetapi kalau mereka berada di kejauhan, mereka menulis surat. Dan surat itu pada masa lalu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kita lewat WA ya on time lah, on time. Hampir waktunya hampir bersamaan, ya kan? Kita bisa baca WA dan sebagainya. Oh, dari Rasul A, Rasul B. Tetapi pada waktu itu tidak seperti begitu. Pada waktu itu menulis surat. Dan perjalanan surat itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Tetapi apakah kemudian jemaat gereja permulaan itu menanggapi surat itu sebagai sesuatu yang iya surat ini sudah kedaluwarsa, sudahlah, tidak usah diperhatikan, tidak usah serius. Tidak, surat hanya satu, karena berupa tulisan di atas papirus, di atas lembaran perkamen dan sebagainya, belum ada mesin cetak. Jemaat sudah berkumpul menunggu seorang penatua yang menerima surat itu, kemudian membacakannya. Surat itu ditulis sekian hari yang lalu, mungkin sekian minggu yang lalu. Saat itu baru dibacakan kepada jemaat. Jemaat tetap menerima surat itu dengan serius. Jika ada teguran-teguran itu dengan takut dan gentar mereka terima. Demikian kiranya ibadah virtual recording kita saat ini. Jeda waktu, ada selang waktu. Dari saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengarahkan dalam doa dengan saudara, kemudian berlutut berdoa, melalui arahan lewat virtual ini, ada selang waktu. Tetapi di hadapan Allah, tidak ada virtual, tidak ada selang waktu. Di hadapan Allah, doa saudara adalah doa yang nyata. Karena itu mari kita ikuti doa dengan sungguh-sungguh, dengan serius sekali. Kita baca Roma 1 ayat 8 sampai 9. Roma 1 ayat 8 sampai 9.
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat Ya kamu. ini, dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Saat Paulus menulis ini, di suatu hari, di suatu saat tertentu, kemudian surat ini dibacakan oleh seorang yang menerima surat. Mungkin dia penatua, mungkin dia diaken di jemaat Roma. Itu selang waktu sekian hari. Perjalanan surat harus naik, harus melalui kapal laut. Dan kapal pada waktu itu, sudah. Ada begitu banyak pelabuhan yang disinggahi, surat ini diterima. Apakah kemudian jemaat Roma ini tidak serius dalam menanggapi surat ini? Oh tidak. Kenapa? Coba diulangi ayat yang ke-9 itu. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Allah menjadi saksi dalam setiap doa. Dalam zona waktu manapun Bapak Ibu berada. Allah menjadi saksi dalam setiap doa. Saya di sini, Allah menjadi saksi saya dalam berdoa. Bapak Ibu di sana, di belahan bumi manapun, Allah menjadi saksi dalam doa. Bukan doa virtual, doa yang nyata saat itu juga. Saat saudara berlutut berdoa, saat itu Allah menjadi saksi dalam doa. Karena itu serius dalam beribadah secara virtual, walaupun virtual recording, serius. Karena Allah menjadi saksi. Ini yang pertama. Ini yang pertama, doa itu nyata karena Allah menjadi saksi. Bandingkan dengan saat kita melihat di WA. Ada beberapa saudara yang kemudian berkata, oh sorry ya, saya lama enggak buka WA, baru sekarang bisa buka WA. Oh sorry ya, gadget saya lagi di servis dan baru sekarang sudah selesai. Ketika orang itu membuka WA, beritanya sudah waktu lalu. Dan bahkan juga ada berita yang sudah disampaikan beberapa minggu lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, dan kemudian diunggah kembali. Dan berita itu mungkin adalah berita yang menyenangkan. Dia membaca itu, sepertinya seolah-olah dia membaca itu pada hari itu kan. Dan dia, oh ya senang, luar biasa senang. Ada berita yang mencemaskan, dia ikut cemas. Kemudian ada temannya yang di WA, ini sudah pernah loh, ini sudah dulu kali loh, ini sudah 2 kali ini, sudah. Ini berita ini sudah waktu lalu ini, sekarang diulang lagi. Lalu yang satunya menyangka, iya tapi saya belum pernah baca. Nah, kita bisa dipengaruhi oleh berita-berita lewat WA yang sebetulnya sudah pernah diunggah. Dan kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu, berapa minggu mungkin beberapa bulan. Kalau itu sesuatu yang mencemaskan, kita bisa ikut cemas. Mengapa? Dalam doa virtual, walaupun virtualnya itu recording, maka kita tidak bisa menanggapi dengan serius. Allah menjadi saksi. Mari kita membaca lebih lanjut. Kita melihat Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 3 kali nih, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Ditulis oleh Paulus, dan jemaat Efesus baru menerima kalimat-kalimat ini setelah lebih dulu dibacakan pasal yang 1, pasal 2, baru tiba di pasal yang ketiga. Ada selang waktu. Tetapi apakah kemudian jemaat Efesus main-main? Jemaat Efesus tidak serius. Itu kan sudah dulu. Tidak, yang pertama tadi karena Allah menjadi saksi dalam saat kita berdoa itu. Tetapi coba untuk ini kita perhatikan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di sini ada kalimat yang menyatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saat Paulus memikirkan untuk menulis doa-doa ini kepada jemaat Efesus, sebelum Paulus menuangkan kalimat-kalimat doa ini di dalam suratnya, dia masih ada di pikiran, kalimat ini masih ada di pikiran. Allah sudah melakukan, Allah sudah bekerja sesuai dengan kalimat doa yang akan dituliskan oleh Paulus. Jadi sebelum kalimat doa ini dibacakan kepada jemaat Efesus, diterima dengan jemaat Efesus, diakhiri dengan kalimat ayat 21, amin. Dan seluruh jemaat akan menyambutnya dengan amin. Sebelum itu, Allah ini sudah bekerja lebih dulu. Allah sudah bekerja untuk mengerjakan jemaat Efesus sesuai dengan poin-poin doa tadi. Ada 3 poin doa tadi yang dituliskan oleh Paulus. Dan yang luar biasa di sini dinyatakan adalah seperti yang ternyata di kalimat ayat 20 yang terakhir itu, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja. Kuasa yang sangat luar biasa yang bekerja. Saat doa itu masih di pikiran, Allah sudah bekerja. Bekerja dengan kuasanya yang sangat hebat sekali, seperti itu. Saat kita masih memiliki suatu rencana, ini ibadah doa. Walaupun ini virtual recording, Tuhan Engkau tahu yang menjadi kerinduan hatiku. Saat saudara masih memikirkan itu, Allah sudah lebih dulu bekerja dengan kuasanya. Kita aminkan ini. Berikutnya, Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca Filipi 1 ayat 3 sampai 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini doa itu dalam kurun waktu manapun, dalam zona waktu, dalam kesempatan apakah pagi, apakah siang, apakah malam, doa itu harus selalu disertai dengan hati yang bersukacita. Mengapa? Ayat 5 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam pemberitaan Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Aku yakin sepenuhnya apa yang diyakini? Yaitu Ia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, ini sebab ada kurun waktu pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dari sejak jemaat di Filipi ini percaya, dari sejak saudara percaya, dari sejak saya percaya, dari sejak kita masing-masing percaya. Start dengan itu, Allah mempunyai time schedule-nya. Allah punya time schedule-nya. Dari sejak itu sampai akhirnya, sampai hari Tuhan. Dan doa kita itu ada di dalam time schedule dari Allah. Allah yang Maha tahu. Allah yang tahu persis, oh pada hari ini dia akan berdoa. Pada hari ini dia berdoa dengan sikap berdiri. Oh pada hari ini berdoa dengan sikap duduk. Oh ini pada saat ini, jam ini, detik ini dia akan berdoa dengan sikap berlutut. Allah sudah tahu, semua sudah tercakup di dalam time schedule-nya Allah. Dari awal sampai akhir. Bagi siapa? Bagi kita yang punya persekutuan dengan berita Injil. Bagi kita yang percaya. Kalau saudara punya persekutuan selalu dengan firman Allah, dengan Injil, maka saudara akan terus menjadi orang yang percaya. Dalam zona waktu manapun saudara berdoa, doa saudara dalam cakupan time schedule-nya Allah. Dan Allah sudah tahu dengan persis. Dan segala sesuatu itu akan berprogres terus sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Ini suatu kepastian bagi kita yang percaya itu. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Mari kita akan membaca itu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Nah, jangan lupa. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari. Pada saat hari saudara berdoa, itu dalam cakupan 1000 tahunnya Tuhan. Umur kita ini mau berapa sih? Karena ayat ini ya, dikutip oleh Rasul Petrus dari doanya Musa di Mazmur 90. Ya kan? Musa berkata umurnya itu 70, kalau kuat 80. Ya kan? Musa sendiri berusia 120. Usia kita mau berapa? Di usia berapa saja kita berdoa? Itu sudah tercakup. Ya kan? Dalam 1000 waktunya Tuhan. Tapi juga dalam satu harinya Tuhan. Itu berarti tidak ada batasan waktu bagi Tuhan itu. Doa orang percaya tercakup dalam time schedule-nya Tuhan. Satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Kenapa? Lanjutkan ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai. Tuhan tahu persis doa kita. Di dalam tercakup di dalam time schedule-nya. Tuhan tidak lalai dalam mendengarkan. Dan ia sabar. Kalau ia sabar berarti kapanpun saudara berdoa, ia selalu ada bagi saudara untuk mendengarkan doa saudara. Kalau ia sabar berarti apapun keluhan saudara, ia akan menyendengkan telinga untuk mendengarkan. Karena saudara sudah diselamatkan.
Dan bagi orang yang sudah diselamatkan, mendapatkan suatu kepastian untuk dia sampai kepada hari Tuhan. Apakah dia mati di dalam Tuhan, akan dibangkitkan, ataukah dia tetap hidup, akan diubahkan. Semua kita akan sampai pada hari Tuhan yang mulia itu. Bagi ayat ini tertuju kepada siapa sih? Bagi pengejek-pengejek. Jadi Rasul Petrus ini melakukan suatu sanggahan kepada berita-berita yang mengejek tentang hari kedatangan Tuhan. Kok lama sih? Wah, Tuhan mungkin sudah lupa. Tuhan mungkin tidak lagi datang kembali, tidak lagi. Itu orang-orang yang tidak percaya. Rasul Petrus katakan, bagi mereka pun itu Tuhan sabar. Apalagi bagi kita yang sudah percaya. Tuhan bersabar pada saya, Tuhan bersabar kepada saudara, bapak, ibu, dimanapun saudara berada. Apapun keadaan saudara. Tuhan bersabar. Dan Tuhan selalu punya waktu. Dalam kesabaran selalu punya waktu, kapanpun juga, untuk mendengarkan kita. Mari kita baca ayat berikutnya, Kolose 1 ayat 3. Bahwa doa itu diperantarai oleh imam besar yang tidak terikat oleh zona waktu. Kolose 1 ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iya, ini yang dinyatakan oleh Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar. Paulus itu mendengar itu juga jeda waktu, juga ada selang waktu. Tidak seperti di zaman IT yang sekarang canggih ini. Bisa lewat telepon, ya kan? Sebelum ada gadget dan sebagainya bisa lewat telepon. On time itu lewat telepon langsung. Waduh, di sana imannya luar biasa loh. Waduh, kasihnya terhadap semua orang kudus hebat sekali dan sebagainya. Tapi Paulus mendengar ini selang waktu. Demikian juga waktu Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose. Selang waktunya. Tetapi apakah kemudian doa itu menjadi sesuatu yang maya di hadapan Tuhan? Yang virtual, yang tidak nyata di hadapan Tuhan? Tidak. Doa itu nyata di hadapan Tuhan. Tapi mari kita akan lihat pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita lihat pasal 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk di Laodikia dibacakan juga kepadamu. Apalagi ini, surat itu digilir, dibacakan. Ini bacakan ya, ini surat yang sama. Tentang doa tadi, aku berdoa, aku mengucap syukur dan berdoa. Setelah aku mendengar imanmu, dibacakan pada jemaat Laodikia. Jemaat Efesus menerima lebih dulu, ada selang waktu. Jemaat Laodikia lebih-lebih lagi. Berapa lama sampainya dari Kolose kemudian surat ini kemudian dibawa oleh kurir, ya kan? Ke jemaat Laodikia dan kemudian masih menunggu waktunya untuk jemaat itu berkumpul, dan kemudian ada seorang penatua dari Laodikia yang membacakan. Demikian juga surat dari jemaat Laodikia dibacakan. Ada selang waktu yang cukup panjang. Tetapi coba kita perhatikan. Bagaimana Paulus berdoa dan apa yang kemudian memotivasi Paulus ini untuk berdoa. Ayat 4, Kolose 1 ayat 4 sampai 6. Lanjutannya yang tadi. Oh, tadi sudah ya, ayat 4 sudah, ayat 5, 6.
Oleh karena pengharapan, Oleh karena pengharapan, berdoa itu harus penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu nyata, bukan virtual. Ya, dilanjutkan. yang disediakan bagi kamu di surga. Luar biasa disediakan di mana? Surga, surga yang tidak mengenal zona waktu. Ya, dilanjutkan. Tentang pengharapan itu, telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kembali lagi, sejak kamu mengenalnya, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Tadi kita sudah bahas bersama, kita sudah renungkan, itu di dalam time schedule Allah. Sejak kita mengenal kasih karunia Allah, sampai saat ini entah sudah berapa lama, ada di dalam time schedule Allah. Sekarang ke ayat 9a saja, 9a saja. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, sudah ada selang waktu, tapi kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini Paulus. Dia adalah rasul yang dipanggil melalui penampakan Yesus Kristus. Dan kemudian dia ditetapkan untuk menjadi saksi Kristus di dalam pemberitaan Injil khusus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab karena panggilannya bahwa Paulus itu tidak henti-hentinya, tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, untuk jemaat. Saya mengarahkan doa hanya saat itu saja. Di rumah saya berdoa untuk jemaat. Tiada henti-hentinya. Ada begitu banyak daftar doa. Beberapa waktu lalu saya menerima daftar doa, saya tanyakan, ini sudah kita doakan pada waktu yang lalu, bagaimana keadaannya? Supaya keadaan itu bisa update. Dulu sakitnya begini, nah sekarang bagaimana? Apa permasalahan kelanjutannya? Supaya doa itu bisa update selalu. Berusaha seperti begitu. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu pengharapan saudara masing-masing kepada Dia. Dan segala sesuatu sudah tersedia di sorga yang tidak mengenal zona waktu. Makanya mari kita sama-sama boleh bersyukur. Kalau Paulus tiada henti-hentinya berdoa untuk jemaat. Di sorga ada satu pribadi yang juga tiada henti-hentinya berdoa untuk kita. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk saudara. Jemaat Lemah Putra Johor, atau mungkin jemaat-jemaat yang lain yang menyaksikan lewat siaran tunda YouTube ini. Tetapi juga bagi jemaat-jemaat seluruh muka bumi ini. Pada suatu kesempatan, saya sampai kemudian berpikir, oh Tuhan, saya mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup saya. Saya sampai berpikir, Tuhan, orang percaya itu kan ada begitu banyak, bermiliar-miliar di seluruh muka bumi ini. Tetapi Tuhan kok bisa begitu memperhatikan saya ini, kebutuhan saya ini. Satu dari sekian banyak orang percaya. Saya tidak bisa memikirkan. Tapi itulah Tuhan kita. Pengharapan kita tertuju kepada Dia. Di sorga yang tiada henti-hentinya berdoa. Sebab Dia hidup senantiasa sebagai imam besar. Yang memerantarai doa kita kepada Bapa yang di sorga. Imam besar yang bagaimana?
Ini kita membaca dalam surat Ibrani. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Diulangi lagi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Diulangi lagi, yang melintasi. Yang telah melintasi semua langit. Yang telah melintasi semua langit. Ya, dilanjutkan. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Melintasi segala langit. Ini dalam terjemahan yang lain dikatakan menembusi langit. Di langitnya ada berapa susunan langit? Ada atmosfer kita. Ada langit yang di atas atmosfer. Semua benda melayang-layang di sana. Ada langit di atasnya lagi. Tempatnya planet-planet dan sebagainya. Yesus sudah melintasi. Kurun waktu ini hanya di bawah atmosfer ini saja. Tetapi ketika Yesus sampai di hadapan Bapa, menembusi tingkap-tingkap langit ini. Di sana tidak ada zona waktu. Bumi ini terbagi sekarang, kalau waktu yang lalu masih terbagi dalam waktu GMT, ya, Greenwich Mean Time. Itu masih 24, tapi sekarang sudah UTC, Coordinate Universal Time. Itu sudah 41 zona waktu. Jadi bumi ini bukan terdiri dari belahan-belahan zona waktu, tapi sudah irisan-irisan zona waktu. Dari timur sampai ke barat ini muter terus, ada irisan-irisan, ada 41 zona waktu. Di sorga yang sudah dicapai oleh Yesus Kristus di sebelah kanan Bapa sebagai imam besar. Di sana mencakup segala irisan zona waktu yang ada di bumi. Segala sesuatu itu on time di hadapan Bapa di surga. Segala sesuatu bagi Yesus adalah on time. Saudara tidak perlu lagi merisaukan metode dari ibadahnya, apakah virtual ini begini, recording begini. Saudara tidak perlu merisaukan. Saudara teguhlah berpegang pada pengakuan iman. Bahwa Allah mendengar doa saudara. Aku percaya pengakuan yang teguh dalam iman saudara ini harus terus dipegang. Seumur hidup saudara, apapun keadaan saudara sekalian. Sehingga segala sesuatunya ini kita bisa selalu serahkan kepada Dia. Imam besar yang tidak terikat oleh zona waktu manapun juga. Apapun kelemahan saudara, permasalahan saudara, mari baca ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apa yang menjadi kelemahan kita saat ini? Jangan kemudian virtual recording, ibadah doa virtual recording, membuat saudara makin lemah. Karena sudah waktu-waktu lalu terbiasa dengan ibadah tatap muka dan sebagainya. Jangan kemudian ketika kita lemah makin diperlemah dengan pemikiran kita yang seperti itu. Biarlah apa yang sudah kita renungkan ini tadi. Yang pertama adalah doa itu disaksikan Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, doa orang percaya itu tercakup dalam time schedule-nya Allah. Dan sekarang poin yang ketiga, doa itu diperantarai imam besar yang tidak terikat zona waktu. Nyatakan kelemahan-kelemahan saudara, persoalan-persoalan saudara. Dia on time mendengar apa yang menjadi permasalahan hidup saudara. Kalau ada dosa, dia yang tidak berdosa, dia sudah dicobai. Saudara mungkin dicobai dan jatuh dalam dosa. Mohon ampun, on time.
Dia menerima pengampunan saudara. Dia mengampuni saudara on time saat itu juga. Apalagi? Mari kita baca ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Ini suatu ajakan. Mari kita tidak lagi dengan kelemahan, tidak lagi dengan pemikiran kita yang lama. Mari kita dengan penuh keberanian on time saat ini juga. Dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah virtual recording ini. Lanjutkan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini kebenaran di dalam berdoa. Tidak virtual di hadapan Allah, nyata, on time, dan apapun yang menjadi beban saya, menjadi beban saudara. Sujud di altarnya, on time. Nyatakan itu. Kalau ada sesuatu yang mesti dibereskan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dia menjadi saksi doa, serius menghampiri altar kasih karunia-Nya, supaya saudara, saya, kita masing-masing menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan saya, pertolongan saudara pada waktunya. Amin. Ada sebuah lagu, sujud di altarnya. Hati saudara terasa berat, tidak ada orang yang mengerti. Yesus yang tidak terikat oleh zona waktu mengerti beban saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu on time, pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. On time saudara, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi on time saudara. Saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya Tuhan. Di altarnya, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat,
saudara mau berlutut, silakan berlutut. Saudara tidak memungkinkan untuk berlutut, duduk. Pandanglah Dia imam besar, saudara, yang sudah melintasi langit. Dia mendengar saat ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul salah bebanku. Sujud di altarnya. Mari kita sama-sama sujud di altarnya. Bebaskan saudara dari paradigma yang lama. Dia mau ubah paradigma saudara, pemikiran lama saudara tentang ibadah itu. Dia mau baharui saudara, supaya sesuatu boleh terjadi on time. Di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Yesus, Imam besar kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah saksi kami saat kami berdoa. Engkau menyaksikan kami Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau menjadi saksi kami Tuhan. Tidak ada batasan waktu Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau menjadi saksi kami Tuhan. Hari itu kami mau berdoa dengan penuh sukacita Tuhan. Sukacita dari Injil keselamatan yang sudah kami terima. Karena sejak kami menerimanya, hingga hari Engkau datang kembali, oh Tuhan. Engkau melanjutkan karya-Mu di dalam kami. Semuanya tercakup di dalam kurun waktu, di dalam time schedule ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, di belahan bumi manapun, di zona waktu manapun, semuanya tercakup dari awal sampai akhir di dalam waktu kerja Tuhan. Engkau terus mengerjakan kami, mengerjakan keselamatan di dalam kami hingga pada akhirnya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Di situ ada suatu kepastian bahwa doa kami yang percaya, doa itu adalah doa yang tercakup di dalam waktu ya Tuhan. Semuanya di dalam pekerjaannya Tuhan bagi hidup kami ini Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki imam besar, gembala penatua, mungkin bisa berdoa bagi kami. Tapi tidak seperti Engkau. Engkau tidak pernah berhenti berdoa bagi memerantarai doa kami kepada Bapa di surga. Karena Engkau sudah naik melintasi langit Tuhan. Semua langit, semua tingkap-tingkap langit itu Tuhan. Sampai di suatu daerah surga yang adalah dari kekal hingga kekal. Bagimu 1 hari 1000 tahun dan 1000 tahun 1 hari. Maka Engkau selalu siap Tuhan. Saat kami menaikkan Tuhan, itu suatu yang on time bagi Tuhan.
Saat itu pula Tuhan, Engkau menyediakan pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan. Dan jika ada kami yang masih ragu-ragu, tolong Tuhan, tambahi iman kami. Supaya kami bisa percaya, kami bisa berpegang teguh kepada iman kami Tuhan. Pengakuan iman kami. Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kapanpun Tuhan. Kapanpun waktunya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap waktu kami boleh sampaikan keluhan kami kepada-Mu Tuhan. Entah dengan berdiri, entah dengan duduk, entah mungkin dalam perjalanan, entah mungkin dengan berlutut Tuhan. Engkau tidak melihat itu Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami yang tertuju kepada-Mu, hati kami yang berpegang teguh pada pengakuan iman kami Tuhan. Kami boleh memiliki keberanian hati untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan rahmat itu. Menerima kasih karunia. Mendapatkan pertolongan itu pada waktunya Tuhan. Setiap kali kami sujud Tuhan, Engkau ada. Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Oh Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Anugerahnya, Engkau mengampuni kami dan selalu mengampuni kami. Bebaskan kami. Apapun keadaan kami, Engkau bisa mengubah. Engkau bisa mengubah kami yang sakit menjadi sembuh. Engkau bisa mengubah kami yang terikat, dibebaskan, dimerdekakan. Engkau bisa mengubah segala kekhawatiran kami ini menjadi iman percaya. Engkau bisa mengubah segala sesuatu yang terjadi, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Ku bawa hidup ini kepada-Mu Tuhan. Untuk kami terima anugerah-Mu. Ampuni kelemahan-kelemahan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan kami, oh keputusasaan kami Tuhan. Ampuni, ubah kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi,
saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri. Dengan iman, dengan percaya, kita menerima pertolongan pada waktunya. Dia bebaskan kita. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, Mukjizat terjadi. mukjizat terjadi, Kemenangan terjadi. kemenangan terjadi saat sujud di altarnya. Ya Tuhan, hati kami sujud dan semakin sujud ketika kami tahu dan paham dan yakin tidak ada perbedaan waktu Tuhan. Perbedaan waktu hanya sebatas di bumi ini saja. Tapi di hadapan Engkau, Engkau telah melintasi langit, melintasi segala waktu. Dari kekal sampai kekal. Bagimu satu hari 1000 tahun, 1000 tahun satu hari. Tidak ada keterikatan waktu bagi Tuhan. Dan Engkau maha mendengar. Kuasa-Mu sudah bekerja saat kami memikirkan sesuatu yang akan kami doakan Tuhan. Oh tolong Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keadaan beberapa imam, beberapa pelayan Tuhan, anggota jemaat. Engkau tahu kedukaan-kedukaan yang telah kami alami. Engkau tahu Tuhan. Bagi yang sudah meninggal di dalam Engkau, ada bersama Engkau. Bagi kami yang masih bergumul, mungkin bergumul dalam sakit, bergumul dalam permasalahan ekonomi, bergumul di dalam permasalahan pekerjaan, bergumul di dalam permasalahan apa saja Tuhan. Saat kami memikirkan itu, berdasarkan pengakuan iman kami, Engkau sudah bekerja menurut kuasa-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih kalau kami boleh percaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk boleh menikmati hadirat Engkau dalam ibadah doa dari petang hingga malam ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dan kini kami mau menerima berkat. Berkat yang penuh dari Bapa dengan kasih-Nya yang limpah. Keselamatan, anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dan tuntunan, penobangan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang selalu menyertai hingga Maranatha, hingga hari Tuhan. Ini yang menjadi iman kami.
Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi berkat kami. Dan kami terima dan kami naikkan, kami ucapkan semua di dalam satu nama yang agung dan mulia. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam.